Karena yang dihadapi juga khilafah. Khilafah Dajjaliyah, khilafah Yahudiyah, the new world order. Bagaimana mungkin? Nah, dihadapi dengan sendiri-sendiri. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Saking sedikitnya menyebut Allah sehingga mengatakan la haula wala quwwata illa billah saja tidak bisa. Ternyata orang ini tidak bisa mengucapkannya la kala wala kata. Tidak pernah berani berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Mereka selalu menggunakan boneka, proksi. Sebenarnya yang kita hadapi ini adalah boneka. Yang sedang main siapa? Iya, the man behind the gun, orang yang di belakang, kita nggak tahu. The real president siapa? Kepada tokoh Aceh waktu itu, Jawa Beri, mengucapkan wahai Kakanda, kalau Kakanda bersedia bergabung dengan NKRI, kita akan terapkan syariat Islam. Siapa ngomong kayak gitu? Soekarno. Itulah awal mula munculnya perlawanan umat Islam terhadap Presiden Soekarno. Namun sejarah dibuat oleh pemenangnya sehingga umat Islam tidak tahu kenapa umat Islam melawan pemerintahan Soekarno. Ternyata Soekarno berangkulan dengan komunis. Siapakah tokoh munafik terbesar sepanjang sejarah Indonesia? Ini orangnya. Ketika Islam mendapatkan kesempatan untuk memimpin, ketika syariat Islam mendapatkan kelonggaran untuk diterapkan, mereka sedih. Ini bukan negara Arab, ini bukan negara Islam, ini negara apa? Bineka. Nah, ketika perda-perda syariah sudah mulai muncul, mereka jengkel. Ketika syiar-syiar Islam sudah mulai tumbuh, mereka mengatakan ini Arab, ini itu bagian dari kebencian. Islam menang. Menang itu kan tidak harus kemudian seluruhnya, menang sebagiannya atau nampak keislamannya, syiarnya, itu sudah tanda-tanda kemenangan. Nah, kita lihat bagaimana orang benci ketika nampak usaha-usaha menerapkan syariat Islam, bahkan dengan terang-terangan menganggap simbol-simbol syariat Islam dikriminalkan. Contohnya khilafah, dikatakan khilafah adalah ajaran sesat. Maka pasti nanti kalau Dajjal turun, orang ini menjadi anggotanya Dajjal. Kenapa? Kenapa umat Islam harus menegakkan khilafah? Karena yang dihadapi juga khilafah. Khilafah Dajjaliyah, khilafah Yahudiyah, the new world order. Bagaimana mungkin? Nah, dihadapi dengan sendiri-sendiri. Selalu merasa paling berjasa. Kalau orang Islam menang, loh kan ini karena partisipasi kami. Tapi ketika orang kafir menang, coba kalau kami nggak ikut, begitu. Ya. Ada orang ketika kabar Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mau dibebaskan, wah ini merupakan bukti cinta kepada ulama. Tepuk tangan. Begitu nggak jadi, ini merupakan penegakan hukum. Tepuk tangan. Ini hanya orang gila yang dalam dua kesempatan yang bertentangan bisa tepuk tangan semua. Membohongi Allah, sikapnya selalu abu-abu, mendua. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, yang terakhir ini malas beribadah, sedikit berzikir, dan sholatnya hanya untuk pamer. Maka kita bisa lihat la yadhkurunallaha illa qalila.
mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Saking sedikitnya menyebut Allah sehingga mengatakan la haula wala quwwata illa billah saja tidak bisa. Padahal sehari seharusnya mengucapkannya berapa? 10 kali. Setiap adzan itu 2 kali kan? Hayya 'alas salah la haula wala quwwata billah. Hayya 'alas salah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Bahkan 20 kali sehari kalimat itu diucapkan, ternyata orang ini tidak bisa mengucapkannya la kala wala kata. La yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam nggak bisa berarti setiap kali nama Rasulullah SAW disebutkan tidak bisa menjawabnya. Inilah fakta. Tanda fisiknya kelihatan sudah. Ya. Wala yadhkurullah kalau apa namanya mudabdabin. Ya. Mudabdabin. La ilaha illa wa la ilaha illa. Enggak jelas arahnya. Kemudian tidaklah mereka sholat kecuali hanya untuk dilihat, pencitraan. Nah itu. Selanjutnya ayat Al-Baqarah ini, bibirnya menyatakan beriman tetapi hatinya ingkar, berpura-pura, selalu berpura-pura ya, untuk membodohi dan membohongi kaum muslimin, padahal mereka hakikatnya membohongi diri sendiri. Perilaku mereka mendatangkan kerusakan di muka bumi, tapi mereka mengaku paling membuat kebaikan, membangun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang paling banyak bohong tapi nuduh orang tukang bohong. Yang paling banyak korupsi tapi ngaku paling bersih. Begitu. Ini sudah pada tingkatan seperti itu. Menjual kebenaran dengan harga yang amat murah. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima, maaf yang kelima ya, Al-Hasyr ayat 11 sampai 16. Selalu berkhianat baik kepada kawan maupun lawan. Ya. Teman sendiri juga ditikam. Kenapa? Karena jelas tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka ini bersatu kokoh, tapi hatinya sebetulnya saling pecah. Nah, sudah mulai saling tuduh sekarang ini. Jadi jangan pernah percaya bahwa musuh itu bersatu. Musuh itu pasti bercerai-berai kalau mereka menang. Mengapa mereka bersatu? Karena mereka melawan Islam. Mereka punya common enemy, punya musuh bersama. Nah, umat Islam ini paling sulit untuk mencari common enemy, musuh bersama. Akhirnya karena nggak ada musuh bersama, teman sendiri jadikan musuh. Tidak pernah berani berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Mereka selalu menggunakan boneka, proksi. Jadi sebenarnya yang kita hadapi ini adalah boneka. Yang sedang main siapa? Iya, the man behind the gun, orang yang di belakang kita nggak tahu. The real president siapa? Kenapa? Indonesia merdeka tapi undang-undangnya, hukumnya hukum Belanda. Karena memang dari awal Belanda menyiapkan begitu. Silahkan kalian merdeka, tapi simbolis saja. Aturannya pakai aturan kita. Maka sebelum itu disiapkan calon-calonnya yang kemudian membuat aturan seakan-akan ini bikinan mereka untuk bangsa Indonesia, padahal tidak. Nah, jadilah Indonesia seperti ini ya. Zahirnya mereka bersatu padu, padahal permusuhan di antara mereka sangat dahsyat ya, sangat dahsyat permusuhannya. Maka dari sini bisa kita lihat betapa Islam ini menjadi satu daya tarik tersendiri untuk membuat mereka bersatu.
Kenapa Islam tidak bisa mencari daya tarik untuk menyatukan kekuatannya? Nah, karena ternyata menyatukan hati kaum muslimin ini harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Sejak munculnya fitnah Ahlas, fitnah saling bunuh-bunuhan di antara kaum muslimin, berebut harta dan kekuasaan, sampai hari kiamat kaum muslimin memang diuji dengan itu. Di medan jihad manapun terbukti, bahkan di perang Uhud juga rebutan harta, takut nggak kebagian, sampai tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. Mereka adalah para penipu, pengecut dan tidak bertanggung jawab serta culas. Ini beberapa sifat munafik yang nanti bisa dibuka kembali. Yang kelima, keenam mungkin ya, menjadikan sumpah mereka sebagai tameng untuk membohongi umat Islam. Yang selanjutnya ini yang tadi saya katakan, penampilan fisik mereka sangat mengagumkan, padahal hati mereka sangat busuk. Jadi jangan kaget kalau pangkatnya jenderal, ya, kemudian gelarnya profesor, doktor, kiai haji. Ya memang harus begitu untuk menutupi sebenarnya, membuat umat kagum, membuat orang yang nggak tahu sudah, kamu ini apa, atau gelarnya yang dia profesor, doktor, selesai sudah, kita ngecuprus kayak begini nggak? Kamu ini sekolah di mana? Ya. Ucapan dan janji-janji mereka sangat mempesona umat Islam, padahal semua itu dusta. Janji, jangankan kepada umat Islam, kepada tokoh Aceh waktu itu, Daud Berih, mengucapkan, wahai Kakanda, kalau Kakanda bersedia bergabung dengan NKRI, kita akan terapkan syariat Islam. Siapa ngomong kayak gitu? Soekarno. Ya, akhirnya Daud Berih bersedia demi persatuan, dikhianati. Nah, itulah awal mula munculnya perlawanan umat Islam terhadap rezim Soekarno. Namun sejarah dibuat oleh pemenangnya, sehingga umat Islam tidak tahu kenapa umat Islam melawan pemerintahan Soekarno. Ternyata Soekarno berangkulan dengan komunis. Maka seharusnya sejarah direvisi. Wong presidennya yang dilawan juga nggak bener, mau menerapkan syariat komunis. Maka wajar kalau umat Islam memberontak. Nah, tetapi karena yang bikin itu nasionalis, jadi pemberontakan umat Islam ini dikesankan sebagai anti NKRI. Sampai hari ini umat Islam dicap seperti itu. Padahal umat Islam melawan Soekarno ingin menyelamatkan bangsa ini dari komunisme. Ingin mengembalikan kepada syariat Islam yang setelah ratusan tahun berjuang demi itu. Mereka hanya banyak mengumbar slogan dan jargon, tapi sangat sedikit amal nyata. Nah, ini sudah jelas sekali kan? Nah, siapakah tokoh munafik terbesar sepanjang sejarah Indonesia? Ini orangnya.